Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas resensi film kelompok 23. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tor Rizky Ramadan dan rekan Nama saya, saya Sunarso. dan ini film kami yang berjudul Laskar Pelangi. Yang pertama, ada identitas film. Film Laskar Pelangi disutradarai oleh Riri Riza dan produsernya adalah Mira Lesmana, penulis skenario Salman Aristo, Riri Riza, Mira Lesmana, pemeran ada Zulfani, Ferry Yamarno, Ikra Nagara, Cutmini Theo, Jeffrey Anwar, dan sebagainya. Rumah produksi ada Miles Production, tahun rilisnya pada tahun 25 September 2008. Genre filmnya adalah drama dan edukasi, dan durasinya selama 125 menit. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Satu, penilaian. Selanjutnya kelebihan dari filmnya, salah satu keunggulan terbesar Laskar Pelangi adalah keberhasilan Riri Riza dalam memanfaatkan sinematografi yang memukau, keindahan lanskap Pulau Pulau Belitung, dari pantai berpasir putih hingga langit senja yang dramatis, berhasil dikontraskan secara tajam dengan kondisi sekolah Muhammadiyah yang ringkih. Visualisasi yang estetis Visualisasi yang estetis ini memperkuat narasi emosional, seolah alam turut menjadi saksi bisu perjuangan anak-anak. Selain itu, karakterisasi dalam film ini patut diacungi jempol. Cut Mini sebagai ibu muslimah dan Ikra Negara sebagai Pak Harfian tampil begitu meyakinkan, memancarkan ketulusan dan dedikasi dedikasi seorang pendidik sejati. Karakter Lintang yang diperankan oleh aktor non non profesional berhasil mencuri perhatian sebagai representasi kecerdasan alamiah yang terhalang oleh sistem. Film ini juga sangat kuat dalam penyampaian nilai edukasi dan moral. Ia menampakkan pesan penting tentang kesetaraan, arti penting mimpi, dan optimisme tanpa terkesan menggurui. Dukungan musik yang digarap apik, terutama terutama lagu tema dari Nidji, semakin menguatkan setiap adegan haru dan inspiratif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Torik. Yang kedua ada kekurangan. Meskipun mendapat banyak pujian, Laskar Pelangi tidak luput dari beberapa catatan kritis. Sebagai film yang mengadaptasi novel tebal dengan banyak subplot insidental, fokus plot film terkadang terasa terpecah-pecah. Riri Riza berusaha memasukkan terlalu banyak cerita, yang mengakibatkan beberapa momen penting, seperti kisah putus sekolahnya Lintang, terasa terburu-buru dan kurang dikembangkan secara emosional. Aspek durasi dan pacing juga menjadi sorotan. Meskipun durasi 125 menit terasa padat, beberapa adegan dirasa terlalu melodramatik atau slow pacing yang sedikit mengurangi dinamika cerita. Lebih lanjut, muncul kritik tentang adanya romantisasi kemiskinan. Beberapa penonton berpendapat bahwa film ini terlalu mengidealkan perjuangan anak miskin, sehingga berpotensi mengaburkan tanggung jawab struktural pemerintah terhadap pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Yang kedua ada kesan menonton. Laskar Pelangi bukan sekedar film drama adaptasi. Ia adalah sebuah monumen sinema yang berhasil membangkitkan dan menantang semangat pendidikan di Indonesia. Diangkat dari novel-novel
bestseller berjudul sama karya Andrea Hirata, film yang disutradarai oleh Riri Riza ini sukses mentransformasi kisah autobiografi yang haru dan inspiratif ke dalam visualisasi yang indah dan otentik. Sejak dirilis pada tahun 2008, karya ini segera diakui sebagai salah satu film paling berpengaruh di tanah air. Film ini memilih latar Belitung pada era 1970-an, daerah yang ironisnya kaya akan sumber daya alam tetapi miskin secara akses pendidikan dan infrastruktur. Resensi ini hadir untuk mengupas tuntas mengapa Laskar Pelangi bukan hanya layak ditonton, tapi juga wajib direnungkan, dengan fokus pada kekuatan sinematografi, karakterisasi mendalam, dan pesan moralnya yang tak lekang oleh waktu. Laskar Pelangi meninggalkan kesan yang mendalam dan bergetar. Film ini sukses membangkitkan rasa syukur atas segala kemudahan yang dimiliki, sekaligus rasa haru atas kegigihan hati para pahlawan kecil dari Belitung. Bagi saya, film ini adalah bukti nyata bahwa keterbatasan finansial dan geografis tidak mampu memadamkan semangat belajar dan kekuatan persahabatan sejati. Film ini mengajarkan bahwa kekayaan paling hakiki terletak pada ketulusan hati dan keberanian untuk bermimpi besar. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya Galang. Yang ketiga ada saran. Meskipun Laskar Pelangi adalah film yang luar biasa, ada beberapa aspek minor yang bisa menjadi catatan perbaikan, terutama jika mempertimbangkan detail dari versi novel untuk film-film adaptasi berikutnya. Yang satu, pendalaman beberapa karakter sampingan. Beberapa karakter seperti Kucai atau Harun meskipun unik terasa kurang tergali secara mendalam di film dibandingkan di novel. Sebagai contoh, potensi seni mahar yang luar biasa hanya ditunjukkan sekilas. Pendalaman karakter sampingan dapat membuat penonton lebih terikat dan memahami kompleksitas masing-masing individu dalam kelompok tersebut. Yang kedua, pace atau tempo. Cerita di bagian tengah, beberapa pengulas merasa tempo cerita di bagian tengah film sedikit melambat, terutama saat porsi komedi dan interaksi sehari-hari lebih dominan. Penyesuaian tempo dapat menjaga intensitas emosi tanpa mengurangi kehangatan kisah persahabatan. Yang ketiga, penggunaan akses lokal yang konsisten. Meskipun meskipun aksen Melayu Belitung menambah otentitas pada beberapa adegan, konsen konsistensi penggunaan aksen di antara para aktor, terutama aktor dewasa yang bukan penduduk asli Belitung, terkadang terasa kurang mulus. Untuk proyek film regional di masa depan, pelatihan bahasa dan aksen yang lebih insentif akan sangat membantu mempertahankan keaslian latar cerita. Film ini wajib ditonton oleh setiap elemen masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan, mulai dari guru, siswa, hingga pembuat kebijakan. Saran untuk penonton adalah siapkan diri untuk terinspirasi. Film ini bukan hanya tontonan, tetapi juga refleksi kritis tentang tentang realitas pendidikan bangsa. Harapannya semangat Laskar Pelangi tidak hanya berhenti sebagai tontonan yang menghibur, melainkan menjadi pemicu aksi nyata untuk mewujudkan keadilan pendidikan yang setara di seluruh pelosok negeri. Eee, oke, mungkin sekian dari kelompok 23, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.